Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan, serial pendekar kayu harum, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-9. Bagaimanapun juga, dia percaya kepada kepandaiannya sendiri, dan kepada kekuatan anak buahnya, yang sebenarnya adalah beberapa orang sutenya dan murid-muridnya. Bagus sekali, Nona manis, engkau agaknya belum pernah mendengar nama Tiat Chiang Lui Chaiko, maka berani menantangku. Bersiaplah untuk menciumku sepuasnya. Setelah tertawa bergelak, dia memberi isyarat kepada 2 orang sutenya untuk membantunya, sedangkan kepada 7 orang muridnya, dia berkata tegas, bunuh kutu buku itu. 7 orang kasar itu adalah murid-murid pilihan dari Tiat Chiang Lui Chaiko. Mendengar perintah suhu mereka, 7 orang ini lalu mencabut pedang masing-masing dan dengan gerakan gagah mereka melintangkan pedang di depan dada, lalu memasang kuda-kuda yang nampak kokoh kuat. Kuda-kuda mereka bermacam-macam, ada yang memasang kuda-kuda dengan kedudukan kaki Jiao Pian Se, Tuli Se, Kung Se biasa atau Su Se, dengan kedudukan pedang yang bermacam-macam pula. Ada yang dilintangkan di depan dada, ada yang diangkat ke atas kepala, ada yang menuding ke bumi dan ada yang menjulang ke langit. Akan tetapi, rata-rata mereka itu memiliki kuda-kuda yang indah dan kuat, tanda bahwa mereka telah memiliki ilmu pedang yang bukan sembarangan. Melihat ini, diam-diam Kok Siang terkejut juga. Dia pernah mendengar nama Tiat Chiang, tangan besi, Lui Chaiko itu, seorang begal atau perampok tunggal yang pernah membuat nama besar di sebelah utara kota raja. Maka dia amat mengkhawatirkan keadaan Kim Hong, dan karena dia dapat melihat dari gerakan para pengepungnya yang 7 orang itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang merupakan lawan tangguh, maka Kok Siang tidak berani bersikap ceroboh. Dia pun cepat mengeluarkan sepasang senjatanya, yaitu Im Yang Siang Pit, sepasang tangkai pena Im yang kiri terbuat daripada perak dan yang kanan terbuat daripada emas. Dan sepasang pit ini memang benar-benar dapat dipergunakan untuk menulis di samping untuk senjata. Melihat betapa pemuda itu mengeluarkan senjata sepasang pit itu, tiba-tiba seorang di antara para pengepung itu berseru, kiranya engkau adalah Im Yang Siang Pit Bu Siu Chai. Memang sebenarnya, nama pemuda sastrawan itu banyak dikenal di dunia Kang O. Yang membuat dia terkenal, pertama adalah gurunya, dan kedua adalah sepasang senjatanya itulah. Gurunya adalah datuk kaum sesat di utara, yaitu Pak San Kui, biarpun pemuda ini tidak menerima datuk itu sebagai guru langsung. Pak San Kui tertarik melihat bakat pemuda ini dan menurunkan beberapa macam ilmunya yang tinggi, sedangkan Bu Kok Siang juga hanya tertarik akan ilmu silat yang tinggi dari datuk itu. Akan tetapi, dia tidak suka melihat cara hidup gurunya, sehingga setelah menerima pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi, terutama ilmu Im Yang Siang Pit itu, dia pun melepaskan diri, dan tidak pernah mau berdekatan atau mencampuri urusan suhunya yang terkenal sebagai seorang datuk sesat. Dan di dunia Kang O, pemuda yang telah mempunyai titel Siu Chai ini, yang menerima ilmu silat tinggi dari seorang datuk sesat, menggunakan senjatanya untuk menentang kejahatan itu sendiri. Maka nama julukannya adalah sepasang senjatanya itu, yang lebih dikenal orang daripada wajahnya. Kalau dia tidak mengeluarkan senjatanya itu, jarang ada yang mengenal mukanya. Bagus kalian mengenal senjataku. Lui Chaiko adalah seorang perampok tunggal yang jahat, maka anak buahnya tentulah bukan manusia baik-baik, kata Kok Siang sambil memasang kuda-kuda dan mengangkat pit emas di atas kepala, menunjuk ke langit, sedangkan pit perak dipegang ke bawah, menuding bumi. Inilah kuda-kuda yang dinamakannya Seng Tian Jipte,
naik ke langit, masuk ke tanah pembukaan daripada ilmu silat Im Yang Siang Pit. 7 orang murid utama dari Tiat Chiang Lui Chaiko itu menjadi marah mendengar ucapan ini, dan dengan dahsyat mereka pun mulai menerjang dengan pedang mereka. Setiap gerakan mereka cukup dahsyat, karena memang Tiat Chiang Lui Chaiko, selain terkenal memiliki sepasang tangan yang kuat dan keras seperti besi sehingga dia berjuluk Tiat Chiang, juga merupakan seorang ahli silat pedang yang tangguh. Melihat datangnya serangan yang bertubi-tubi itu, yang membawa kilatan sinar pedang yang bergulung-gulung dan menyambar-nyambar ganas, Kok Siang cepat menggerakkan tubuhnya, dan sekarang pemuda sastrawan ini baru memperlihatkan kepandaiannya. Gerakannya cepat bukan main, dan ternyata sepasang senjatanya itu mengandung tenaga yang berlawanan. Sepasang senjatanya diputar melindungi tubuhnya, dan setiap kali pedang lawan bertemu dengan kimpit, pit emas, maka terdengar suara nyaring, dan pedang itu tentu terpental keras. Sebaliknya kalau bertemu dengan gipit, pit perak, tidak terdengar suara, akan tetapi tenaga si pemegang pedang seperti lenyap, seolah-olah pedang mereka bertemu benda lunak atau seperti membacok atau menusuk air saja. Selain melindungi tubuhnya, juga sepasang pit itu mengirim serangan balasan berupa totokan-totokan ke arah jalan darah yang tidak kalah dahsyatnya, membuat 7 orang itu berputaran saling melindungi teman sendiri. Terjadilah pertandingan keroyokan yang amat seru, namun sedikit juga pemuda sastrawan yang dikeroyok 7 itu tidak nampak kewalahan. Di lain pihak, Kim Hong yang dihadapi oleh Tiat Chiang Lui Chaiko dan 2 orang sutenya itu, menarik napas lega. Kalau si juling ini yang diduganya paling lihai telah menghadapinya dan tidak ikut mengeroyok, ia tidak begitu mengkhawatirkan keadaan pemuda itu. Apalagi setelah ia melihat cara Kok Siang memutar sepasang pitnya, membuat ia merasa yakin bahwa pemuda itu akan dapat mengatasi para pengeroyoknya, walaupun 7 orang pengeroyok itu tidak boleh dipandang ringan. Setelah ia tidak lagi mengkhawatirkan pemuda keponakan mendiang Lu Xiu Chai itu, Kim Hong dengan tersenyum tenang menghadapi 3 orang calon lawannya. Tidak seperti 7 orang yang bertugas membunuh Kok Siang, si juling bersama 2 orang sutenya itu tidak mengeluarkan senjata. Mereka bertugas untuk menawan nona ini hidup-hidup dan hal ini pun diketahui baik-baik oleh Kim Hong. Para penjahat itu tidak membutuhkan dirinya, melainkan kunci emas, maka tentu saja mereka tidak akan membunuhnya sebelum mereka menemukan kunci emas itu. Tiat Chiang Lui Chaiko juga sudah mendengar bahwa nona ini pandai ilmu silat, dan biarpun dia tidak merasa takut, akan tetapi dia pun tidak berani memandang rendah. Maka dia pun lalu menubruk ke depan sambil menamparkan dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya sudah mencengkeram ke arah pundak nona itu. Tamparan tangan kirinya itu antep sekali, dan agaknya jagoan ini memang telah mengerahkan tenaga dan mempergunakan tenaga sakti Tiat Chiang Kang, tenaga tangan besi, untuk menggertak. Telapak tangan orang marga Lui ini nampak hitam kehijauan. Belasan tahun dia melatih kedua tangannya itu, setiap hari menggunakan telapak tangan untuk memukuli bubuk besi, dan pada malam harinya merendam kedua tangan itu ke dalam adonan bubuk besi dengan racun yang membuat tangan itu selain kuat, juga beracun dan amat berbahaya bagi lawan. Demikian kuat dan kerasnya telapak tangan Lui Chaiko ini, sehingga kedua telapak tangannya tidak hanya mampu memukul hancur batu karang seperti sepasang palu besi yang kuat, akan tetapi juga mampu menangkis senjata tajam tanpa khawatir terluka. Itulah sebabnya maka dia terkenal dengan julukan Tiat Chiang, si tangan besi. Kim Hong mengelak dengan mudah dan membiarkan tamparan itu lewat. Kemudian ketika cengkeraman tangan kanan itu sudah mendekati pundaknya, tangan kirinya menyambar dari bawah, bukan menangkis melainkan menamparkan dengan tangannya ke arah sambungan siku tangan kanan itu. Biarpun tamparan itu tidak dilakukan dengan sepenuh tenaga, namun sambungan siku bagian bawah yang seperti hanya diusap itu, tiba-tiba terasa nyeri dan lengan kanan itu seperti menjadi lumpuh seketika. Tentu saja Lui Chaiko tidak dapat melanjutkan cengkeramannya, bahkan mengeluarkan seruan kaget, dan cepat melompat ke belakang dengan mata terbelalak. Tak disangkanya bahwa wanita itu sedemikian hebatnya, dalam segebrakan saja membuat lengan kanannya terasa lumpuh. Hanya orang yang berilmu sangat tinggi sajalah yang begitu tenangnya menghadapi cengkeraman mautnya, bukan mengelak atau menangkis untuk menghadapinya, melainkan mendahului menyerang siku,
sehingga lengan itu menjadi lumpuh, dan tentu saja serangan cengkeraman itu pun gagal. Kim Hong hanya berdiri tenang sambil tersenyum. Ia maklum akan kelihayan Tiat Chiang Lui Chaiko ini, akan tetapi tentu saja ia tidak merasa gentar, yakin benar akan kelebihannya dibandingkan dengan 3 orang pengeroyoknya. 2 orang sute dari si tangan besi segera menyerang dari kanan kiri, bukan menyerang untuk merobohkan, melainkan untuk membuat nona itu tidak berdaya dan dapat ditawan. Mereka pun, seperti suheng mereka, mendapat perintah untuk menawan si nona cantik ini. Namun, Kim Hong dapat menghindarkan diri dari tubrukan kanan kiri itu dengan langkah-langkah ajaibnya. Dengan seenaknya saja kedua kakinya bergeser, melangkah mundur maju, dan tubrukan-tubrukan mereka itu semua hanya mengenai tempat kosong saja, walaupun tadinya nampak seolah-olah akan berhasil. Kok Siang juga mengamuk dan sepasang pitnya menyambar-nyambar seperti sepasang naga. Lewat 30 jurus saja, 2 orang di antara para pengeroyoknya telah roboh tertotok, sehingga 5 orang sisa pengeroyoknya menjadi agak gentar. Di lain pihak, Kim Hong mempermainkan 3 orang pengeroyoknya dengan langkah-langkah ajaibnya, yang membuat Tiat Chiang Lui Chaiko dan 2 orang sutenya kewalahan, dan juga semakin penasaran. Mereka menubruk dan mencoba untuk menangkap, akan tetapi jangankan orangnya, ujung baju gadis itu pun tak pernah dapat tersentuh oleh tangan mereka. Hal ini membuat mereka menjadi penasaran dan marah, sehingga kini mereka tidak hanya menubruk dan mencoba untuk menangkap saja, melainkan juga mulai menyerang dengan sungguh-sungguh untuk merobohkan nona yang amat lincah itu. Betapapun juga, makin ganas mereka bergerak, makin cepat pula nona itu mengelak, sehingga pandang mata mereka seperti kabur, dan kadang-kadang mereka tidak tahu kemana nona itu mengelak atau bergerak. 4 kali Lui Chaiko terpaksa menangkis sambil mundur terdesak hebat. Padahal, sejak menamparkan sikunya tadi, baru sekaranglah Kim Hong membalas serangan 3 orang lawannya yang bertubi-tubi sampai 30 jurus itu. Dan sekali membalas, Kim Hong telah mendesak si tangan besi dengan 4 kali tamparan berturut-turut. Setiap tamparan mengandung tenaga sinkang yang membuat tubuh si gendut yang rambutnya riap-riapan itu terhuyung-huyung. Melihat ini 2 orang sutenya cepat menubruk dari kanan kiri membantu, akan tetapi Kim Hong menanti sampai keduanya menyerang dekat, lalu tiba-tiba tubuhnya meloncat ke atas dan kedua kakinya terpentang ke kanan kiri. Itulah tendangan yang istimewa sekali, yang sekaligus menghantam dada kedua orang yang menyerang dari kanan kiri itu, mendahului serangan mereka dengan tangan yang belum sampai. Tubuh 2 orang itu terlempar ke kanan kiri, dan mereka menyeringai karena dada mereka terasa sesak, dan napas mereka seperti berhenti. Sambil memegangi dada, mereka bangkit dan mata mereka menjadi merah. Juga Lui Chaiko marah sekali. Tak disangkanya bahwa dia, jagoan yang terkenal, dibantu oleh 2 orang sutenya, bukan hanya tidak mampu menawan gadis ini, bahkan mereka bertiga sudah mengalami malu, karena terpukul dan tertendang oleh gadis itu. Akan tetapi, ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada Lui Chaiko yang membuat dia masih ingat akan perintah yang diberikan kepadanya. Dia tidak berani melanggar perintah itu hanya karena perasaan pribadi yang marah dan penasaran. Dia tidak berani mempergunakan senjata untuk menyerang, tidak berani melukai apalagi membunuh wanita ini, karena hal itu berarti melawan perintah, dan dia merasa ngeri untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Maka, biarpun dia merasa marah dan mendongkol sekali, terpaksa dia lalu membuka mulut, dan terdengarlah suara suitan panjang dan nyaring keluar dari mulut si gendut ini. Kim Hong terkejut dan menduga-duga apa maksud tanda rahasia itu. Memanggil kawan, dia tentu merasa kewalahan dan memanggil kawannya, pikir Kim Hong. Mungkinkah sekarang ia memperoleh kesempatan untuk berhadapan dengan kepala penjahat yang mendalangi ini semua, dan yang menguasai peta? Jantungnya berdebar tegang dan ia pun menanti saja. Ia mengerling ke arah Kok Siang, dan melihat bahwa lawan pemuda itu kini tinggal 4 orang lagi, karena yang 3 telah roboh oleh pena sastrawan yang lihai itu, dan 4 orang itu pun kini mundur sambil mengepung, setelah mendengar guru mereka mengeluarkan suara bersuit tadi. Tak lama kemudian muncullah banyak orang mengepung tempat itu, dan Kim Hong benar-benar merasa heran dan terkejut, melihat bahwa yang mengepung tempat itu adalah pasukan pemerintah.
Yang memimpin pasukan itu adalah seorang perwira yang berpakaian indah dan gagah, berusia 45 tahun dan bertubuh tinggi besar. Cepat Kim Hong meloncat mendekati Kok Siang yang juga memandang dengan heran. "Berhenti semua dan lepas senjata," bentak perwira itu dengan suara yang agaknya sudah terbiasa mengeluarkan aba-aba atau perintah yang harus ditaati. "Yang berani bergerak dianggap pemberontak dan akan dihukum. Kalian telah menimbulkan perkelahian dan kekacauan di tempat umum, semua harus menyerah dan ikut bersama kami ke kantor untuk dibawa ke pengadilan." Kim Hong dan Kok Siang saling pandang, tiba-tiba Kok Siang berbisik halus sekali, sehingga hanya gadis itulah yang mungkin dapat mendengarnya. "Aku tahu di mana peta yang asli." Kim Hong terkejut, otaknya bekerja dengan cepat. Ia tidak meragukan kebenaran omongan pemuda ini, dan tentu karena melihat bahaya, maka pemuda sastrawan ini membuka rahasia itu, atau karena sudah percaya penuh kepadanya. Bagaimana pemuda ini dapat mengetahui di mana adanya peta yang asli? Kalau begitu, yang kini menguasai peta tentu hanya menguasai peta palsu. Bagaimana mungkin terjadi demikian? Bukankah Chiang Kim Su dan pamannya, Su Tong Hak, telah membagi dua peta itu, dan peta yang dibawa Chiang Kim Su itu adalah peta yang asli? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Pikirannya yang cerdas segera mencari sebab-sebab dan dugaan-dugaan. Tentu ada hubungannya dengan mendiang Lu Xiucai. Di antara mereka yang pertama kali mengetahui akan rahasia peta itu adalah Liu Xiucai. Bahkan dialah orang pertama yang sudah dapat mengetahui akan isi peta sesungguhnya, karena dialah yang menerjemahkannya. Akan tetapi, bagaimana Xiucai itu dapat menguasai peta aslinya? Apa yang telah terjadi? Ia tidak sempat untuk bertanya, karena di situ terdapat banyak orang dan pasukan itu telah mengepung ketat. Ketika ia melihat pasukan mengepungnya, timbul kemarahan di dalam hatinya. Akan tetapi Kok Siang bersikap lain. "Chiang Kun, kami berdua tidak bersalah. Kami berdua sedang duduk bercakap-cakap di sini lalu gerombolan ini datang menyerang kami. Agaknya mereka hendak merampok kami," katanya membela diri. "Bohong, mana buktinya kami merampok?" Lui Chaiko membentak marah. "Cukup, tidak perlu cekcok," perwira itu menegur. "Tidak peduli siapa di antara kalian yang bersalah. Yang sudah jelas, kalian berkelahi di sini, dan hal ini berarti mendatangkan kekacauan. Kalian semua harus menyerah untuk kami bawa ke pengadilan." Kim Hong mengerutkan alisnya hendak membantah, akan tetapi Kok Siang lalu berkata, sikapnya halus menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang terpelajar. "Baik, Chiang Kun. Kami percaya bahwa pengadilan tentu akan menyelidiki dan memberi keputusan yang seadil-adilnya. Mari, adik Hong, kita ikut ke kantor pengadilan." Kim Hong cukup cerdik untuk mengerti mengapa pemuda itu bersikap mengalah. Kok Siang adalah penduduk Tianjin yang sudah dikenal, maka baginya amatlah berbahaya kalau sampai dia dianggap melawan pasukan dan pemberontak. Berbeda dengan Kim Hong yang tidak dikenal, apalagi mengingat bahwa tempat tinggal wanita ini juga jarang ada yang mengetahuinya. Untuk membiarkan Kok Siang ditangkap sendiri dan ia melarikan diri, Kim Hong merasa tidak tega. Apalagi setelah ia tahu bahwa pemuda itu tahu di mana peta yang asli, maka pemuda itu menjadi amat penting baginya. Ia harus melindungi pemuda ini, jangan sampai peta yang asli terjatuh pula ke tangan penjahat. Maka ia pun mengangguk dan menyetujui. 10 orang gerombolan itu bersama Kim Hong dan Kok Siang lalu digiring oleh pasukan menuju ke kantor kejaksaan. 10 orang itu langsung dimasukkan ke dalam kamar tahanan besar, sedangkan Kim Hong dan Kok Siang dibawa ke bagian belakang di mana terdapat beberapa buah kamar tahanan. "Kalian harus menunggu dulu di dalam kamar tahanan ini, sambil menanti datangnya pembesar yang akan membuka sidang pengadilan," kata perwira itu sambil membuka daun pintu kamar tahanan. Tentu saja Kim Hong merasa marah dan mengerutkan alisnya. "Kami bukan penjahat, kenapa mesti dijebloskan dalam kamar tahanan?" Akan tetapi, kembali Kok Siang yang berkata dengan sikap tenang dan suara halus, "Kalau memang demikian peraturannya, kita tidak perlu membantah. Pula, kita sama sekali tidak bersalah, takut apa? Biarlah kita menunggu di sini."
dan pemuda itu pun lalu memasuki kamar tahanan. Melihat sikap pemuda ini, terpaksa Kim Hong mengalah, dan sambil cemberut dan mukanya merah saking marahnya, ia pun terpaksa ikut masuk. Pintu kamar sel yang terbuat daripada besi itu lalu dikunci dari luar. Perwira itu bersama pasukannya masih berjaga di situ, dan melihat wajah perwira itu yang kelihatan girang sekali, diam-diam Kim Hong merasa tidak enak. Ia merasa seperti seekor harimau yang dijebak ke dalam kerangkeng. Akan tetapi, ia sama sekali tidak merasa khawatir. Bagaimanapun juga, ia terjatuh ke tangan petugas pemerintah, bukan tangan penjahat. Dan kalau ia menghendaki, apa sih sukarnya untuk membongkar pintu kamar itu dan meloloskan dirinya? Pikiran ini membuatnya menjadi tenang, akan tetapi karena perwira dan para anak buahnya masih berada di luar kamar, ia tidak dapat bicara dengan leluasa kepada Kok Siang. Sesungguhnya, ingin sekali ia mengajukan banyak pertanyaan mengenai peta itu dan rahasianya. Karena hal itu tidak mungkin dilakukan pada saat itu, Kim Hong lalu duduk bersila di tengah ruangan yang tidak berapa luas itu, untuk mengumpulkan tenaga dan menenangkan hatinya yang diliputi rasa penasaran dan kemarahan itu. Sedangkan Kok Siang sendiri juga duduk di sudut ruangan itu dengan tenang-tenang saja. Urusan perkelahian adalah urusan kecil, dan para pembesar pengadilan tentu akan lebih percaya kepada keterangannya daripada keterangan orang macam Lui Chai Ko yang kasar. Setidaknya, dia lebih pandai bicara, lebih sopan dan sebagai seorang terpelajar, tentu dia akan memperoleh perhatian dan penghormatan dari para petugas pengadilan. Tak dapat disangkal lagi bahwa Bu Kok Siang adalah seorang pemuda pilihan, pandai dalam ilmu silat, juga ahli sastra dan memiliki pengetahuan yang cukup luas. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia masih muda dan belum mengenal benar akan kepalsuan manusia seperti keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran dan keadilan selalu menjadi lemah dan goyah di mana terdapat kekuasaan yang jauh lebih kuat, yaitu ketamakan akan uang. Uang berarti kesenangan. Dimanapun di bagian dunia ini, manusia benar-benar telah dicengkeram dan dikuasai oleh uang atau lebih luas lagi, dikuasai oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan. Dan kesenangan ini, harus diakui, hanya bisa dicapai kalau orang mempunyai uang. Untuk memperoleh uang sebagai sarana utama hidup senang ini, orang tidak segan-segan melakukan apa saja. Dari yang paling licin sampai yang paling keji dan kejam, orang tidak segan-segan untuk berpura-pura untuk merendahkan diri sedemikian rupa, untuk menipu, untuk menyiksa, kalau perlu membunuh, menjadi penjahat-penjahat, wanita menjual diri menjadi pelacur. Pendeknya segala kemaksiatan itu terdorong oleh keinginan memperoleh uang sebanyaknya. Uang membuat apa saja dapat terjadi, yang nampaknya tidak mungkin sekalipun. Kok Siang tidak atau belum sadar bahwa karena kekuasaan uang, dia akan menghadapi hal-hal yang nampaknya tidak mungkin. Dia tidak pernah menduga bahwa seorang pembesar tinggi bisa saja melakukan hal-hal yang lebih rendah daripada pencuri atau perampok, karena kehausan akan uang. Kedudukan disalahgunakan, kekuasaan menjadi alat untuk mencari uang sebanyaknya, martabat terlupa, hati nurani tiada bisikan murni lagi, prikemanusiaan menipis. Semua ini terjadi apabila manusia telah dikuasai oleh pengejaran kesenangan melalui pengumpulan uang. Halal atau tidak sudah tidak diperhitungkan lagi. Dan hal ini kemudian menjadi suatu kebiasaan, dan kalau sudah menjadi kebiasaan, akhlak makin menipis, sehingga keburukannya tidak terasa atau teringat lagi. Orang yang untuk pertama kali melakukan pencurian, tentu akan merasa adanya penyesalan dalam hatinya, penyesalan yang datang karena kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu adalah tidak baik atau tidak benar. Akan tetapi, kalau dia sudah terbiasa dengan perbuatan mencuri, maka penyesalan itu akan makin menipis dan akhirnya lenyap sama sekali. Demikian pula dengan segala macam kemaksiatan lainnya. Bu Kok Siang masih tebal kepercayaannya akan kebenaran dan keadilan. Dia tidak tahu bahwa pengaruh kesenangan melalui penumpukan uang sudah menjalar sampai kemanapun, sampai ke dalam kantor-kantor para pembesar, bahkan sampai ke istana. Dan kantor kejaksaan itu pun tidak terluput, kantor pengadilan pun digerayangi oleh setan ini, sehingga yang namanya keadilan pun dikemudikan oleh uang.
Selagi kedua orang muda itu tenggelam ke dalam keheningan masing-masing, tiba-tiba terdengar suara keras, dan lantai dalam kamar tahanan itu pun terbuka ke bawah. Hal ini terjadi sedemikian cepat dan tiba-tiba, sehingga mengejutkan Kim Hong dan Ko Siang, karena mendadak tubuh mereka kehilangan tempat berpijak dan terjeblos ke bawah. Akan tetapi, mereka adalah dua orang yang terlatih baik dan telah menguasai ilmu silat, sehingga gerakan ilmu itu telah mendarah daging dalam tubuh mereka. Terutama sekali Kim Hong yang memiliki ginkang tinggi. Begitu tubuhnya terjeblos ke bawah, ia mengeluarkan teriakan nyaring, dan tubuh yang sudah meluncur ke bawah itu tiba-tiba membuat gerakan dengan kaki yang mengenjot atau menendang ke bawah. Kedua tangannya bergerak seperti sayap, dan tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas. Kok Siang juga berhasil melompat ke atas, akan tetapi ginkangnya tidak sehebat Kim Hong, sehingga kembali tubuhnya meluncur ke bawah, karena dia tidak dapat berpegang kepada sesuatu. Berbeda dengan Kim Hong yang mampu membuat gerakan menyamping, sehingga tubuhnya yang mencelat ke atas itu dapat meluncur ke arah pintu besi. Ia mengerahkan tenaga sinkangnya, dan sambil meluncur ke arah pintu, ia menggerakkan kaki tangannya untuk menerjang pintu dan membobolkannya. Akan tetapi, ia melihat seorang kakek berusia 50 tahun lebih, bertubuh hitam, tinggi besar, tiba-tiba muncul di luar daun pintu berjeruji itu, dan kakek itu pun mendorongkan kedua tangannya menyambut terjangan Kim Hong. Dari dorongan kedua tangan ini menyambar hawa pukulan dahsyat sekali yang amat mengejutkan pendekar wanita itu. Ia mengenal tenaga yang amat kuat, maka Kim Hong lalu mengerahkan seluruh tenaganya pula. Pintu besi yang kokoh kuat itu tidak dapat menahan himpitan dua tenaga raksasa dari dalam dan luar kamar, pecah dan patah-patah berantakan. Akan tetapi, tubuh Kim Hong yang tertahan oleh tenaga kakek itu pun terdorong ke belakang, dan tentu saja kini meluncur ke bawah tanpa dapat dicegah pula. Sebaliknya, kakek itu sendiri pun terdorong mundur sampai 4 langkah. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.